Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Kali ini saya ada di rumahnya Mas Wawan sahabat. Ini di Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Mas Wawan ini adalah seorang perajin miniatur perahu atau kapal perahu ya. Itu dari stik es krim. Nah, seperti apa karya dari Mas Wawan ini dan kok punya ide membuat kerajinan seperti ini, itu karena apa? Nah, mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung kepada Mas Wawan. Sedang proses membuat nah, ini sudah ada Mas Wawan sahabat di dekat saya. Mas Wawan, ini baru proses membuat apa Mas ini? Pembuatan bodi awal, Bodi awal Mas ya? bodi miniatur perahu. Bodi miniatur perahu, bodi Ya. awalnya seperti ini. Ini nanti kalau udah jadi kayak gini Mas ya? Ya, seperti itu. Ini butuh bahan apa aja nih Mas? Kalau bahan pertama stik es krim, kedua menggunakan lem Alteco dan lem kayu untuk pendam bulan. Kalau bahan sampingan benang, bambu, buat penghalus pakai amplas ukuran 120 atau 100. Gitu Mas. Mari kita lihat sahabat, biar Mas Wawan melanjutkan prosesnya. Kita lihat miniaturnya dan kita tanya-tanya langsung pada Mas Wawan tentang karyanya ini. Nah sahabat, ini bahan-bahannya untuk membuat miniatur perahu dari stik es krim seperti ini. Kemudian ada lem kayu. Nah, ini ada amplas untuk menghaluskan. Ada lem Alteco juga. Ada apa lagi ini, benang Mas ya? Benang Juga ada benang. Nah, ini benang. Benang apa ini Mas jenisnya Mas? benang jenis nilon. Ini benang nilon sahabat ini. Benangnya benang jenis nilon. Mas Wawan,
Ya, Mas Wawan mulai membuat miniatur ini sejak kapan, Mas? sejak tahun 2019. 2019 ya. Kalau Iya. sebelumnya, Mas? Sebelumnya Yang kerja apa? Kerja dagang, Pak. Dagang seperti ngambil sayur-sayuran seperti sayur nangka dari kampung, seperti singkong, terus anak bambu itu, bung, dan katakanlah buah-buahan seperti mangga, rambutan, durian. Terus itu, Mas, kenapa kok banting setir jadi membuat miniatur seperti ini, Mas? Ya karena keterbatasan fisik, Pak. Kalau saya terjun ke dagang lagi, pertama fisik saya seperti ini. Kedua, kalau saya membawa beban berat saya nggak bisa, Pak. Ya bisanya ya cuma seperti ini, Pak. Sebisa mungkin saya bisa mendapatkan rupiah untuk jajan anak saya, Pak. Kalau Mas Wawan sendiri saat ini sudah berkeluarga atau belum, Mas? Kalau berkeluarga sudah, tapi sudah cerai, Pak. Cerai mungkin pikiran istri saya, keadaan seperti ini saya tidak bisa mencukupi lahir dan batin mungkin, Pak. Dan anak pertama ikut saya, kedua diasuh oleh kakak saya. Saya di rumah tinggal sama ibu, statusnya juga janda, nenek juga menjanda. Terus saat ini, Mas, usaha membuat miniatur seperti ini apa cukup mencukupi kebutuhan keluarga, Mas? Kalau dibilang cukup nggak cukup, Pak, nggak cukup. Soalnya satu minggu pesanan satu pun belum pasti. Sedangkan model satu miniatur sekitar 15-20 ribu. Harga jualnya pun sekitar 70 sampai 80. Satu minggu laku satu, ya alhamdulillah, Pak. Terus ini sementara ini penjualannya kemana saja, Mas? Penjualan saya online. Kadang yang pembeli itu kebanyakan teman, Pak. Mungkin mereka merasa kasihan, pengen membantu, bisa mungkin membeli barang yang saya bikin, Pak. Untuk harganya sendiri, Mas, ini berapa tadi? Harga 70-80 ribu. Kalau proses pembuatannya, Mas? Proses pembuatan dari awal seperti ini, Pak. Ntar jadi body seperti ini. Ini sengaja saya bikin seperti ini, seolah-olah tempat lubang penyimpanan ikan atau bahan bakar perahu, Pak. Kalau sudah seperti ini, bikin rumah-rumahan seperti ini, bikin layar saya ini pakai 3 layar berdiri 3, 1, 2, dan 3, dan saya pakai benang nilon. Pagar saya pakai bambu, Pak. Untuk ide awal, Mas, kok bisa punya ide untuk membuat miniatur itu dari mana? Pertama saya lihat di HP ada postingan miniatur perahu. Saya kepikiran, Pak, dari situ. Fisik saya seperti ini, gerak terbatas. Sebisa mungkin saya harus mendapatkan rupiah untuk jajan anak saya. Kalau saya nggak berpikir gimana caranya untuk mendapatkan rupiah, anak saya mau jajan pakai apa, Pak? Sebisa mungkin satu, Pak, nggak usah mengemis. Itu prinsip saya, Pak. Jadi ini belajar secara autodidak, Mas, ya? Belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Pertama gagal, dan produk ke-12 baru jadi satu buah miniatur perahu. Itu proses pembuatannya berapa lama itu? Proses pembuatan waktu pertama 2 hari itu saya kerjakan siang dan malam. Malam kalau ada waktu luang saya kerjakan. Tapi sekarang sudah? Sekarang satu buah miniatur sekitar 1,5 hari. Mas Wawan, Ya. Mas Wawan ini kan kakinya diamputasi, Mas. Iya. Nah itu ceritanya gimana, Mas? Kok bisa diamputasi, Mas? Ya,
Dulu saya pernah terjun ke dunia kelam, terjun ke dunia curanmor. Curanmor saya ketangkep, saya tidak melakukan pelarian atau melawan, saya tidak. Saya ditembak pas tempurung kayak sini, dan waktu itu tempurung pecah nggak masalah. Yang parah itu pembuluh darah putus, penyambungan pembuluh darah 2 kali gagal, ketiga kali amputasi. Jadi ceritanya gimana? Jenengan kok bisa dulu itu terlibat menjadi curanmor, Mas? Ya, faktor ekonomi, Pak. Jadi siapa sih yang nggak pengen keluarganya ini kecukupan? Sedangkan keluarga saya ini dulu minim, sangat-sangat minim. Saya nggak punya uang, gimana caranya beli susu buat anak-anak saya, buat makan keluarga. Jadi karena desakan ekonomi, Mas, ya? Desakan ekonomi, iya, Pak. Dan saat itu juga tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan, lowongan buruh-buruh kuli bangunan atau apa, nggak ada. Dan saya kepepet utang sana sini juga numpuk, Pak. Jadi gimana caranya saya nyari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar utang. Kalau Mas Wawan ini dulu curanmor spesifik apa, Mas? Maksudnya kejahatan apa yang pernah dilakukan? Dulu saya pencurian dengan kekerasan atau begal. Kali ini, Mas, sekarang kan maksudnya Mas Wawan kan sudah berubah ya, maksudnya sudah tidak di dunia itu lagi. Alhamdulillah sudah, Pak. Dan sekarang saya sudah menemukan dunia saya sendiri, dunia membuat miniatur perahu. Dunia membuat kerajinan, Mas. Iya. Mas, ini ada pesan-pesan nggak, Mas, atau tips bagi sahabat beta di luar sana ketika bepergian sendiri atau melewati tempat-tempat yang sepi untuk menghindari kejahatan begal, Mas? Ada. 1, selalu waspada dan lihat ke belakang. Kira-kira jarak 100 meter atau 200 meter kamu jalan, itu kira-kira ada yang membuntuti kamu apa enggak? Kira-kira ada. Mending turun di tempat keramaian atau di kampung. Senajan pura-pura beli jajan atau beli bensin, tunggu biar orang itu lewat dulu. Tips pertama. Tips kedua, ada modus lain seperti lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan ini biasanya yang di target ini cewek. Pasti diiming-imingi lowongan pekerjaan, gaji lumayan, nanti diajak ketemuan, diajak ke tempat pekerjaan, tapi itu cuma modus. Pasti biasanya lewat jalan yang sepi, dan saat di tempat yang sepi dieksekusi, katakanlah diberhentikan, motor, perhiasan, uang, dan lain-lain barang yang berharga diambil. Nah, sahabat, ini bodi yang sudah dibentuk tapi belum dilapisin dengan cat kayu, lem kayu, belum dilapisin lem kayu. Nanti setelah dilapisi lem kayu bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang sudah dilapisi lem kayu dan dirakit, ini sudah rapat ya. Nah, ini jadinya seperti ini, sahabat. Ini kalau udah jadi seperti ini, udah siap dijual. Harganya ini antara 70.000 hingga 80.000. Kalau di sini bisa membuat miniatur apa aja, Mas? Miniatur perahu layar, terus ada miniatur kapal pesiar juga bisa. Tapi lagi
utara ini lagi kosong. Kosong ya. Oke. Terus ada sarung korek tapi barang Kosong juga. kosong juga. Jadi masih bisa membuat beberapa miniatur sahabat, tapi karena rata-rata yang dibuat Mas Wawan ini pesanan, jadi ini stoknya kosong seperti itu. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.